Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester kita, pada pertemuan kedua ini kita akan berdiskusi mengenai pendidikan ilmu pengetahuan alam di abad 21, khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Masih bersama saya, Fitri Nurayeni. Baik, kita langsung saja pada materi. Nah, teman-teman di sini sebagai calon pendidik di sekolah dasar tentunya perlu mengetahui berbagai isu yang bermunculan dalam bidang pendidikan terkait abad 21 dan tantangannya. Di sini ada beberapa hal yang sering menjadi perhatian para praktisi pendidikan terkait pembelajaran abad 21. Yang pertama, kita sering berdiskusi mengenai bagaimana dunia kita ini sudah berubah dan kemudian apa dampaknya terhadap pendidikan. Selanjutnya, apa yang perlu dipelajari oleh setiap siswa untuk menjadi sukses di masa depan dan bagaimana cara membelajarkannya. Seperti apa bentuk pembelajaran abad 21 itu? Lalu bagaimana pembelajaran abad 21 akan berkembang di sepanjang abad ini? Sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sudah mulai memasuki akhir dari seperempat abad 21. Kemudian, bagaimana pendekatan pembelajaran abad ke-21 bisa membantu siswa-siswa kita untuk memecahkan masalah di lokal maupun pada level global. Nah, hal-hal inilah yang menjadi perbincangan hangat di antara praktisi pendidikan dan juga pakar-pakar lainnya, dan kita perlu mengetahui tentang hal-hal ini ya. Oke, tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa dunia kita ini selalu berubah ya seiring dengan berkembangnya zaman, atau our world is changing. Nah, teman-teman tentu saja sudah tidak asing lagi dengan dua gambar ini yang menunjukkan perkembangan masyarakat dan juga perkembangan teknologi. Dulu masyarakat leluhur kita sebelum generasi kita sekarang itu masih sangat primitif ya, atau biasa disebut dengan hunter-gatherer society. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat berkembang sampai sekarang kita sudah mulai memasuki Society 5.0 yang pada awalnya diperkirakan masih akan agak lama ya sampainya, tapi ternyata karena pandemi COVID-19 kita dipaksa sekarang untuk betul-betul menjadi masyarakat 5.0 di mana berbagai aktivitas kita dilakukan dengan bantuan teknologi ya. Banyak hal yang kita lakukan secara virtual termasuk perkuliahan pada hari ini. Kemudian dari perkembangan industri, ini juga sudah menjadi hal yang sangat umum sekali dijelaskan oleh banyak pihak, oleh banyak praktisi tentang perkembangan industri mulai dari industri 1.0 sampai 4.0. Nah, perkembangan ini tentunya menjadi salah satu bukti ya bahwa dunia kita terus berubah dan akan terus berubah ke depannya. Nah, perubahan-perubahan itu tentu saja menimbulkan berbagai tantangan atau berbagai masalah. Di antaranya, sekarang ini kita dihadapkan pada berbagai informasi sangat melimpah sekali ya, bisa kita temukan di internet. Orang juga bisa mengirimkan informasi ke orang lain dengan sangat mudah, dan itu menjadi salah satu tantangan yang luar biasa bagi masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia. Kemudian tantangan masa kini yang lainnya adalah adanya ekonomi global, di mana keadaan suatu negara bisa berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara lain, dan begitupun sebaliknya. Terjadi kesenjangan sosial yang semakin terlihat sekarang, lalu overpopulation pada beberapa tempat ya sudah sangat padat penduduknya.
Selanjutnya terjadinya peningkatan gaya hidup yang juga selanjutnya akan menyebabkan konsumsi bahan-bahan bumi yang semakin meningkat. Masalah lainnya adalah perubahan iklim, global warming, yang dampaknya mulai kita rasakan ya sekarang. Dan terakhir, ancaman terhadap sistem pendukung kehidupan seperti air, ketersediaan air bersih, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang lain. Nah, tantangan-tantangan ini atau masalah-masalah ini tentunya membutuhkan penyelesaiannya dan tentu tidak mudah juga penyelesaiannya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka dibutuhkan orang-orang yang terampil dalam pemecahan masalah, yang kreatif menemukan solusi yang efektif untuk masalah-masalah tersebut. Apalagi di masa yang akan datang, masalah itu diprediksikan akan semakin kompleks. Jadi kita perlu menyiapkan anak-anak kita dengan keterampilan-keterampilan yang bisa membuat mereka menyelesaikan masalah di zaman mereka, bukan hanya di zaman sekarang. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut sudah tertuang ya sebetulnya dalam kurikulum kita, dan itu juga mengacu pada keterampilan-keterampilan abad 21 yang terlihat pada layar adik-adik sekalian, yang sering disebut sebagai 21st Century Rainbow karena dia colorful seperti pelangi atau rainbow. Nah, dalam 21st Century Rainbow ini terdapat beberapa hal untuk menunjang pembelajaran abad 21. Ya, ada key subjects dan 21st Century Themes atau tema-tema pembelajarannya. Kemudian terdapat beberapa keterampilan yang dikembangkan ya untuk siswa-siswa kita, diantaranya kelompok life and career skills, lalu learning and innovation skills atau yang sering disebut sebagai 4Cs, dan information, media, and technology skills. Nah, untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan sistem pendukung yang terdiri dari standards and assessments, lalu curriculum and instruction, kurikulum dan pembelajarannya, professional development seperti pelatihan-pelatihan untuk para guru, dan yang terakhir adalah learning environments atau lingkungan belajar. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah core subjects atau mata-mata pelajaran yang harus didapatkan oleh siswa di tingkat sekolah. Yang pertama ada pembelajaran bahasa ya native, kemudian ada pembelajaran bahasa yang digunakan secara global di dunia termasuk bahasa Inggris di dalamnya, lalu ada kesenian, ada geografi, ada sejarah, ada matematika, IPA, dan juga pendidikan kewarganegaraan atau civic. Nah, tema-tema yang harusnya muncul di pendidikan atau di tingkat sekolah itu adalah global awareness atau kepekaan terhadap isu-isu global, kemudian literasi dalam hal finansial, ekonomi, bisnis, dan wirausaha atau entrepreneurial literacy, civic literacy atau literasi kewargaan, dan literasi kesehatan atau health literacy. Nah, hal-hal ini yang harus didapatkan oleh anak-anak di tingkat sekolah. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa keterampilan abad 21 yang harus kita bekali pada anak-anak didik kita nanti. Termasuk kita juga gitu ya, harus memiliki keterampilan-keterampilan ini. Ini yang kita sering sebut sebagai 4Cs. Terdiri dari critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Critical thinking di sini maksudnya adalah keterampilan untuk bernalar, kemudian berpikir sistem, artinya bisa melihat sesuatu masalah itu sebagai suatu sistem ya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, jadi bisa melihat secara lebih luas. Kemudian keterampilan untuk membuat keputusan atau decision making dan menyelesaikan masalah juga
bagian dari critical thinking ini. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dengan efektif, dengan budget yang tersedia, misalkan gitu ya, dengan alat dan bahan yang terbatas, tapi masalahnya besar gitu ya, bagaimana cara mendapatkan solusi yang efektif dan efisien. Itu juga termasuk di dalam keterampilan berpikir kritis. Nah, yang kedua adalah keterampilan komunikasi, di mana kita juga harus bisa berkomunikasi secara efektif sehingga dapat dipahami oleh lawan bicara kita atau audiens kita. Keterampilan penting yang ketiga adalah collaboration atau keterampilan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Tentunya nanti teman-teman sebagai calon guru juga akan sering berkolaborasi dengan partner guru di sekolah atau berkolaborasi dengan orang tua. Nah, makanya perlu dipupuk. Apalagi di masa yang akan datang, masalah itu akan sangat kompleks ya. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi perlu penyelesaian dari berbagai pihak sehingga anak-anak kita perlu dibekali dengan keterampilan untuk berkolaborasi. Dan terakhir adalah creativity atau berpikir kreatif. Ini pun sangat penting karena ini merupakan hal yang esensial ketika kita ingin membuat suatu solusi atau menyelesaikan masalah. Seringkali kita harus berpikir dengan cara yang berbeda atau out of the box gitu ya. Jadi nanti bisa ditemukan solusi-solusi yang memang tepat sasaran, yang memang efektif, yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, 4Cs ini meskipun seperti keterampilan yang sulit gitu ya atau kompleks, tapi bisa mulai ditanamkan sejak dini, sejak anak-anak, termasuk di sekolah dasar. Kelompok keterampilan berikutnya adalah keterampilan untuk hidup dan bekerja atau life and career skills. Nah, di dalamnya termasuk fleksibilitas, adaptabilitas. Nah, ini penting sekali karena zaman selalu berubah ya. Kita seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang tidak terduga seperti COVID-19 misalnya. Itu kan tiba-tiba aja datang gitu ya, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan kita juga harus fleksibel gitu, bisa mengelola diri kita sendiri supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian ada keterampilan sosial dan lintas budaya, ini juga penting ya karena kita merupakan makhluk sosial. Selanjutnya adalah produktivitas dan akuntabilitas, bagaimana nanti kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi individu yang produktif, tidak mager, tidak membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak penting, dan juga bertanggung jawab ya. Akuntabilitas artinya ketika diberi suatu tanggung jawab bisa menunaikannya dengan baik, kemudian melaporkannya dengan transparan gitu ya, itu juga termasuk dalam akuntabilitas. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan tanggung jawab, ini juga penting. Dan terakhir adalah adanya inisiatif dan kemandirian. Nah, inisiatif ini perlu dipupuk sejak dini juga ya. Jadi ketika ada masalah di tengah masyarakat itu tidak acuh gitu ya, tapi berinisiatif untuk menyelesaikannya. Mandiri pun begitu. Untuk belajar secara mandiri, nggak usah nunggu disuruh gitu ya, tapi langsung bergerak, itu pun penting. Nah, selanjutnya adalah information, media, and technology skills. Ini hal yang sangat penting juga, mengingat anak-anak kita nanti adalah digital natives ya, calon-calon murid teman-teman ini nanti generasi digital natives, jadi sebetulnya mereka untuk keterampilan penggunaan teknologinya pasti sudah jago lah, karena setidaknya mereka sudah memang hidup di dunia yang sudah banyak teknologinya. Namun bagaimana mereka menggunakannya dengan bijak itu perlu diarahkan. Nah, di sini ada 3 literasi, information literacy. Itu maksudnya kita mendidik anak-anak kita untuk bisa selain bisa mengakses informasi, selain bisa googling, tapi juga bisa mengevaluasi ini informasinya bisa dipercaya atau tidak. Kemudian bisa juga menggunakannya untuk hal-hal yang
bermanfaat, yang baik, yang tidak merugikan orang, dan bisa mengelola informasi tersebut. Media literasi yang kedua ini maksudnya adalah menggunakan dan membuat media dengan bijak, tidak merugikan orang lain, tapi menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan terakhir, ICT literacy itu lebih ke keterampilan untuk pengoperasian teknologinya itu dengan efektif. Nah, selanjutnya adalah supporting system untuk pembelajaran abad 21 atau sistem pendukungnya. Nah, untuk membuat pembelajaran abad 21 ini menjadi suatu keniscayaan, tentunya perlu didukung oleh banyak pihak dan perlu menyediakan banyak hal juga. Yang pertama adalah adanya standar dan penilaian agar kita tahu sudah tercapai belum nih cita-cita kita mengembangkan forsis di anak didik kita. Nah, jadi perlu ada standar dan penilaiannya atau asesmennya. Yang kedua adalah adanya lingkungan belajar yang mendukung untuk siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tadi disebutkan. Karena teman-teman mungkin bisa mengingat-ingat lagi ya, definisi dari belajar itu sendiri adalah proses peralihan tingkah laku yang bisa muncul ketika anaknya berinteraksi dengan lingkungannya, dengan lingkungan belajarnya. Jadi sebagai seorang pendidik, kita yang harus menciptakan atau merencanakan atau mendesain lingkungan belajar tersebut agar anak-anak bisa memiliki pengetahuan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan serta sikap sesuai harapan. Yang berikutnya adalah adanya kurikulum yang jelas gitu ya, dan arahan-arahan atau prosedur-prosedur yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pembelajarannya, seperti panduan-panduan operasional dari pemerintah gitu tentang bagaimana sih mengimplementasikan pembelajaran abad 21 ini di sekolah. Dan terakhir adalah adanya pelatihan berkelanjutan. Jadi teman-teman mungkin sudah ngeh lah ya, kalau di Indonesia ini sering sekali, nggak sering juga sih, tapi sudah beberapa kali kurikulum kita mengalami pembaharuan. Sebetulnya secara konsep, dari dulu pun kurikulum itu sudah bagus gitu ya, secara konsep. Membimbing anak-anak sedemikian rupa dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu sudah ada dari dulu. Masalahnya adalah pada saat mengimplementasikannya di sekolah itu, belum tentu semua gurunya paham, belum tentu supporting systemnya ada gitu ya. Jadi memang perlu adanya pelatihan yang enggak hanya sekali dua kali saja, tapi berkelanjutan. Ada lagi penyegaran untuk gurunya gitu ya, karena yang namanya pengetahuan tentang pedagogik itu kan terus berkembang ya. Ada lagi model baru, ada lagi model yang dianggap lebih efektif, yang sesuai dengan kondisi di sekolah. Nah, itu perlu adanya pelatihan-pelatihan berkelanjutan. Next. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan karakter dari pembelajaran abad 21. Ya, kalau tadi supporting systemnya, sekarang memang pembelajaran abad 21 itu pembelajaran yang seperti apa sih? Nah, ini 4 karakter diantaranya. Yang pertama, adanya dominansi dari knowledge work. Jadi pada saat belajar itu bukan banyak menggunakan aktivitas fisik saja ya, tapi aktivitas mental juga, artinya menggunakan brain power. Kita melatih anak-anak kita ini untuk terbiasa menggunakan kekuatan pikirannya gitu ya, untuk berkreasi, untuk berinovasi, untuk berkolaborasi. Yang kedua adalah adanya penggunaan thinking tools, yaitu berbagai alat teknologi dan layanan digital. Jadi memang di abad 21 ini teknologi dan digitalisasi itu memang perlu kita manfaatkan supaya pembelajarannya lebih efektif.
Kemudian yang ketiga adalah digital lifestyles. Nah, memang gaya hidup anak didik kita kan sekarang gaya hidup digital karena mereka memang digital natives atau sering juga disebut sebagai netgeners, netizens atau homo sapiens. Sama saja ya, intinya mereka memang hidupnya dikelilingi dengan teknologi digital. Jadi kita juga perlu memperhatikan seperti apa sih karakter dari mereka, lalu mereka ini tuntutannya apa gitu ya. Generasi digital natives ini tentu keinginan dan karakternya berbeda dengan kita, beda generasi ya. Dan terakhir adalah membiasakan melakukan learning research atau learning about learning. Jadi belajar itu sendiri gitu ya. Nah, di sini para guru perlu mengupdate pengetahuannya mengenai cara-cara belajar yang autentik, kemudian cara-cara untuk memantik motivasi siswa untuk belajar gitu ya. Dan juga perlu memperhatikan bahwa karakteristik setiap siswa itu unik ya. Teman-teman bisa baca-baca tentang multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Itu ada banyak ya. Nah, teman-teman juga mungkin bisa mencoba mengidentifikasi nih, kecerdasan saya tuh apa sebetulnya yang lebih dominan, apakah logika, matematika, atau di bidang musik, atau apa. Nah, itu ada banyak. Dan siswa kita pun begitu, mereka unik, cerdasnya di bidang yang berbeda-beda. Jadi, nanti perlu memberikan pembelajaran yang berbeda-beda pula gitu ya. Nah, ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran abad 21 itu ada banyak ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir perlu internet kalau zaman sekarang belajar itu, perlu laptop, perlu handphone, perlu guru yang kreatif dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali komponennya. Nah, tapi sebetulnya sering ada yang terlupakan, yaitu the most powerful tools for 21st century learning. Jadi alat yang sangat powerful gitu ya untuk pembelajaran abad 21 itu adalah yang pertama question and the process to answer that question, pertanyaan dan cara mencari jawabannya. Dan yang kedua adalah masalah dan solusinya. Nah, dua pasangan inilah yang seharusnya tidak dilupakan dalam pembelajaran. Jadi, memberi pertanyaan itu merupakan salah satu alat pembelajaran yang sangat luar biasa efeknya untuk anak-anak kita. Itu membuat mereka berpikir, mengkonstruk pengetahuannya, dan pada akhirnya ketika diarahkan dengan baik, itu bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan yang kedua adalah beri mereka masalah, sesuatu yang harus mereka pecahkan gitu ya, bukan hanya memberitahu saja tapi beri masalah. Nah, itu akan memaksa mereka untuk berpikir, menemukan solusi, sehingga keterampilan abad 21 yang tadi disebutkan itu ya lambat laun bisa terlatih, dan ketika mereka sudah dewasa nanti mereka sudah siap untuk kehidupannya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan IPA? Teman-teman pasti sudah belajar IPA udah lama ya, dari kecil sampai pada saat kuliah juga belajar IPA terus sampai sekarang. Nah, rata-rata masalah yang ditemukan di pendidikan IPA itu adalah yang pertama, IPA itu abstrak. Apa sih itu? Ini tuh belajar apa sih? Saya nggak ngerti gitu ya, karena terlalu abstrak gitu IPA-nya. Kemudian dianggap tidak relevan dengan dunia nyata.
ini sangat mungkin terjadi ketika pembelajarannya itu ya hanya berupa teori-teori saja tanpa dikaitkan dengan contoh-contoh atau bukti-bukti yang ada di kehidupan siswa itu. Jadi siswa berpikirnya, ya ini belajar apa? Saya nggak ngerti gitu, karena nggak ada contohnya di hidup saya gitu. Mungkin ibu bapak gurunya lupa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Masalah selanjutnya adalah banyak hafalannya, apalagi biologi misalkan. Banyak rumusnya, terutama di fisika, itu ya banyak rumusnya. Nah, karena itu pembelajarannya ya itu tadi ya, dari textbook saja, hanya menghafal rumus saja ya. Jadi yang di benak siswa itu ya itu IPA itu ya hafalan dan rumus aja isinya gitu, nggak ada serunya. Dan masalah yang terakhir adalah IPA ini diajarkan secara terpisah-pisah ya, dan tidak ditekankan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Contohnya kalau di SMP, mungkin di SMA ya yang paling kentara, itu kan ada pelajaran biologi, fisika, kimia, itu kan gurunya berbeda juga. Nah, seharusnya pada saat belajar biologi, misalkan tentang sistem pencernaan, ada juga yang dikaitkan dengan kimia, karena sebetulnya ya memang ketiganya berkaitan, itu ya, tentang zat-zat makanannya, misalkan kandungannya. Nah, itu guru bisa berkolaborasi, guru kimia dan guru biologinya. Lalu dengan fisikanya juga bisa, ya mulai dari sistem pencernaan makanan itu kan mulai dari pada saat memasukkan makanan ke mulut ya, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organ-organ kita untuk menghancurkan dulu makanannya. Nah, itu kan ada proses pencernaan, ada sebelum kimiawi, ada yang proses pencernaan secara mekanik gitu ya oleh gigi kita. Nah, bagaimana gigi itu bermacam-macam jenisnya, ada yang runcing, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu kan akan mempengaruhi gaya-gaya yang dia berikan ke makanan juga kan. Nah, itu seharusnya dikaitkan. Nah, jadi pada saat belajar IPA, itu sih seharusnya bukan hanya tentang pengetahuan faktualnya saja, tapi justru menitik beratkan pada proses pencarian pengetahuannya. Tuh, dan tak lupa juga dikaitkan dengan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya kan ujung-ujungnya ketika kita sudah selesai sekolah, belum tentu kan nanti di tempat bekerja itu kita dites IPA kita, pengetahuan IPA kita, tapi lebih ke bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat tindakan kita ini bijak gitu ya, tidak mencemari lingkungan, kemudian tidak merusak tubuh kita, misalkan dengan meminum minuman yang dilarang gitu. Nah, kalau paham IPA dan aplikasinya, insya Allah akan lebih baik hidupnya. Oke, masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Jadi, pada saat memberikan pembelajaran IPA, itu hendaknya ada keseimbangan. Kita tidak bisa serta-merta membuat pembelajaran yang totally student-centered atau betul-betul berpusat pada siswa 100% gitu. Kira-kira bisa nggak? Ya enggak lah ya, tidak bisa karena mereka kan masih perlu dibimbing. Jadi ya seimbang saja gitu ya. Ada sesi ketika kita lebih dominan, kemudian ada saat dimana siswa yang lebih aktif gitu ya, belajar mencari informasi secara mandiri. Kemudian boleh juga kita melakukan lecturing atau ceramah gitu, itu juga boleh ya, atau direct instruction, atau bisa juga berupa
interaksi yang lebih dinamis antara siswa dengan gurunya, atau ada interactive exchange, jadi diskusi gitu ya, guru bertanya, siswa menjawab, siswa bertanya, guru menjawab gitu ya, atau diskusi antar siswa. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian adanya keseimbangan antara pengetahuan dan melatih keterampilan ya, bukan hanya mengkonstruk pengetahuan saja, tapi keterampilan juga. Dan seterusnya, ini adalah gambaran bagaimana kita dapat menyeimbangkan pembelajaran gitu ya, antara peran guru dan peran siswa. Nah, untuk membuat hal itu terjadi, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Jadi tidak monoton gitu ya. Misalkan minggu ini pakai project based learning, minggu depan pakai problem based learning. Kemudian untuk pada materi-materi tertentu menggunakan ceramah, tidak apa-apa. Kemudian bisa menggunakan media-media misalkan ya, itu juga bisa. Jadi banyak sekali. Jadi sekarang itu sudah banyak ya model-model atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang bagus-bagus. Tapi untuk di pendidikan kita ini sepertinya masih banyak juga yang masih harus diperbaiki gitu. Jadi pernah ada seorang pakar, profesor gitu ya, cerita kepada ibu, di Indonesia ini sudah banyak mahasiswa, kemudian para pakar-pakar penelitian yang meneliti model-model pembelajaran. Ada aja model-model pembelajaran yang baru katanya. Tapi kok begini-begini aja ya katanya pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin ya itu tadi, secara teori sudah berkembang gitu ya pendidikan ini, tapi pada saat implementasi di sekolah atau di lapangannya itu belum maksimal. Nah, harapannya nanti teman-teman pada saat sudah terjun di sekolah itu bisa mengaplikasikan pendekatan-pendekatan yang sudah teman-teman pelajari selama kuliah di PGSD. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri guru abad 21 ya, supaya bisa memberikan pembelajaran abad 21, tentunya kita harus jadi guru abad 21 dulu. Yang pertama adalah menerapkan diferensiasi. Nah, ini terkait dengan kebutuhan siswa yang beragam ya. Ada yang belajarnya itu suka dengan musik misalkan, atau dengan lagu-lagu. Ada yang suka belajar dengan menggunakan diagram gitu ya, melihat video, atau ada yang suka belajar dari teman gitu ya, dengan berdiskusi dengan temannya, atau ada yang suka baca aja dari buku gitu. Nah, jadi karakteristik siswa kita ini unik satu sama lain ya, berbeda-beda, sehingga pada saat mengajar perlu berbeda-beda pula metode yang kita gunakan, bergantian gitu ya. Tidak mungkin dalam satu pembelajaran kita pakai berbagai macam model atau semua metode dilakukan gitu ya, itu tidak akan berhasil juga. Tapi kita bisa diferensiasi di pertemuan yang berbeda atau di minggu yang berbeda kita pakai metode yang berbeda. Jadi kebutuhan siswa-siswa kita semuanya terpenuhi. Selanjutnya, ciri guru abad 21 yang kedua adalah lifelong learner. Jadi suka belajar. Nah, ini menurut Ibu sih hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang ya, terutama pendidik. Karena itu tadi ya, zaman terus berubah, tantangannya juga semakin menantang, terus berubah gitu ya. Karakteristik siswa kita juga berubah-ubah seiring dengan zaman. Jadi memang kita harus terus belajar. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita tahu, tapi teruslah belajar gitu. Dan ini juga yang nanti perlu kita tanamkan di siswa kita.
Selanjutnya, guru abad 21 itu guru yang mampu melakukan refleksi terhadap pembelajarannya, terhadap cara mengajarnya, jadi reflektif sehingga bisa terus memperbaiki diri. Selanjutnya, mengoptimalkan teknologi. Jadi, banyak teknologi di sekitar kita ya sekarang, teknologi-teknologi canggih. Nah, kita bisa gunakan itu untuk mengoptimalkan pembelajaran agar lebih menarik bagi siswanya atau agar lebih mudah dimengerti gitu ya. Jadi kita gunakan teknologi ini bukan untuk mendistraksi siswa dari pembelajaran, tapi justru untuk membantu mereka belajar. Selanjutnya kreatif dan inovatif, ini mah sudah wajib ya. Dan selanjutnya adalah kolaboratif, jadi tidak bisa bekerja sendiri. Guru itu bekerja bersama orang tua ya, bekerja bersama pihak-pihak di sekolah dengan guru lain, sehingga nanti tidak capek sendiri gitu kalau bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir, menerapkan student centered, ini berpusat pada siswa. Orientasinya siswa gitu ya. Kalau saya mengajar seperti ini, kira-kira aktivitas siswanya seperti apa ya? Apakah mereka bisa terlatih keterampilan bertanyanya misalkan? Gimana ya caranya supaya siswa saya jago bertanya gitu ya, berani bertanya gitu. Jadi sudut pandang kita itu lebih ke siswanya, aktivitasnya nanti akan seperti apa kalau belajar gitu. Itu yang dimaksud dengan student center. Oke, ini adalah suatu ilustrasi yang Ibu rasa sangat bagus ya. Ini dari sebuah buku Ibu ambil. Untuk mencapai pembelajaran abad 21 ini, kita sebagai guru dan juga ada siswa ya di sini, student, itu seperti seolah-olah seperti sebuah sepeda. Jadi perlu adanya keseimbangan. Nah, tadi kan ada balance ya, keseimbangan antara bagian kiri dan bagian kanan. Dan rodanya itu adalah guru dan siswa. Nah, di sini guru duduk di depan karena menjadi orang yang memimpin pembelajaran gitu ya, membimbing siswa supaya belajarnya bisa bagus, bisa efektif. Kemudian nanti guru mengatur kecepatan belajarnya, waktu belajarnya, membuat evaluasi asesmennya, ya, menyiapkan pertanyaan, dan juga ada masalah. Gitu. Jadi di sini alat-alat untuk pembelajarannya. Nah, tujuan kita kan untuk mencapai penguasaan keterampilan abad 21 ya. Nah, ini tujuan kita. Dan untuk mencapai tujuan tersebut itu ada banyak hal yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada ilustrasi angin. Ada angin yang menghadang ya, ada angin yang menghadang. Itu kalau sekolah kurang supportnya atau komunitas masyarakat gitu ya, kurang mendukung sekolah. Itu nanti kita akan dihadang perjalanannya. Tapi ada juga angin yang mendorong. Nah, ini angin ini muncul jika sekolah betul-betul mensupport guru dan siswanya untuk mencapai keterampilan abad 21. Masyarakat pun ikut andil dalam hal ini. Nah, ini keseimbangan ya, di pedal itu ada keseimbangan. Bagian kiri itu teacher centered, bagian kanan itu student centered gitu ya. Jadi harus seimbang. Nah, tantangan ini degree of challenge itu derajat tantangannya bisa sangat curam gitu ya, bisa landai. Nah, ini nanti yang ditentukan oleh tantangan-tantangan zamannya gitu ya, seperti apa tantangannya. Tujuan kita untuk mengembangkan keterampilan abad 21 tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini gambarannya untuk teman-teman ya mengenai pendidikan IPA di abad 21. Semoga dari pemaparan kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas gitu ya. Tentu teman-teman juga sudah banyak belajar lah tentang
keterampilan abad 21 ini selain sebagai pengingat ya, materi ini juga sebagai penyemangat untuk teman-teman sekalian ikut andil dalam membangun bangsa ini ya melalui pendidikan. Kita siapkan generasi-generasi yang tangguh, yang mampu menghadapi berbagai tantangan di zaman mereka. Berikut adalah beberapa referensi yang teman-teman bisa baca. Jika ingin membaca lebih jauh ya silahkan. Sekian untuk pemaparan materi pada kuliah kali ini. Semoga informasi yang tadi saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.